kabeh batal, memangna kabeh manul. Cing Wali Songo boga turunan teu? Boga turunan? Boga. Disebut teu boga turu? Kadang-kadang Wali Songo teh eta teh Turia, tapi Baklawi. Para kabeh, aku Ceng Mujib dari Garut, aku bersama Habib-Habib itu bukan 10, 20, 30 tahun, sejak orang tua di atas 50 tahun. Di Pauzan sering mengundang Habib, di Pauzan sering kedatangan para Habib, di Pauzan sering kedatangan santri para Habib, tapi yang datang ke situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak. Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Allah. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur, semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Sudah lihat video ini? Loba nu nanya, pang rasa acreng. Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikeun heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, seeuceu ieu mah sakodak sakedik ameng. Sakudak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ya mah ya. Sakudak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Katanya dia korban video yang dipotong-potong. Gimana setelah melihat video panjangnya? Tanggapan dulur-dulur pendukung KDM, tulis di komen ya. Terhadap netizen yang mengupload potongan video Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, saya bilang mereka adalah goblok. Ada peribahasa yang mengatakan, jika guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Entah kenapa saya itu dari dulu sampai sekarang itu nggak suka sama ustadz atau ulama yang omongannya tuh kasar. Dikit-dikit ngajak berantem, dikit-dikit perang. Saya lebih suka sama ustadz atau ulama yang lembut, yang bijak dalam berpendapat. Jadi saat kita keluar dari pengajiannya atau setelah kita mendengar tausiahnya itu, hati menjadi tenang, adem. Kalau marah-marah ya marah-marahnya komedi lah, marah-marah soal komedi ya itu nggak apa-apa, biar gak terlalu ngantuk. Tapi kalau marah-marahnya dengan amarah, ya gimana ya? Saat mendengarkan tausiah atau pengajian aja kita udah bawaannya pengen marah, apalagi keluar dari pengajian.
Sekarang kita bahas tentang Aceng Mujib ini kan. Memang Pak Aceng ini nggak menyebutkan nama di video tersebut. Tapi bisa gak masyarakat berasumsi kalau itu ditujukan sama KDM? Bisa saja, karena sebelumnya beliau menjawab pertanyaan, gimana pendapat dia tentang KDM. Dan seperti yang kita tahu, gubernur yang sedang ada sedikit masalah dengan pesantren itu hanya KDM. Iya kan? Memang dunia politik itu seperti itu, saling sindir dan nyinyir. Memang mereka nggak menyebutkan nama, tapi masyarakat paham maksudnya kemana, gitu kan? Itulah dunia politik. Jadi kalau nggak mau digoreng ya jangan masuk ke dunia politik, jangan mengomongkan pejabat atau apa. Atau mungkin kita bisa lebih bijak kalau berpendapat. Misalkan kalau ada pejabat yang melarang pesantren masuk politik itu, maka pejabat itu keliru. Maka yang benar adalah seperti ini, jelaskan gitu kan, lebih adem menurut saya daripada aduh ya kumaha tuh. Setiap orang mempunyai katakanlah pendukung fanatik, seperti halnya Pak Aceng juga pasti ada yang mendukung, KDM juga ada yang mendukung, mau gimana? Ya itulah konsekuensinya, mau gimana. Ngesuai kiai mengurus umat, ngurus masjid, tong ngilu-ngilu karena politik. Nah, ini adalah statement yang keliru yang hari ini banyak berseliweran di masyarakat. Kalau politik hanya diisi oleh pengusaha, oleh konglomerat, bahkan banyak diisi oleh orang-orang fasik, lantas siapa yang akan memperjuangkan hak-hak umat Islam? Siapa yang akan menyalurkan aspirasi umat Islam? Gus Dur berpolitik, Kiai Maimun Zubair berpolitik, Kiai Ma'ruf Amin berpolitik. Mereka semata-mata bukan untuk haus akan kekuasaan, akan tetapi mereka mencegah orang fasik agar tidak berkuasa. Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Aceng Abdul Mujib, bahwa jika ada gubernur yang kemudian melarang pesantren untuk ikut terlibat di dalam perpolitikan, maka itu adalah gubernur tolol. Saya sepakat dengan itu. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bebas berpolitik, berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Oke guys, sudah selesai videonya. Di sini banyak komentar banget. Aceng cing saya nyarios teh. Adab nomor 1, ilmu nomor 2. Rasulullah mengajarkan dengan lemah lembut sekalipun kepada Fir'aun. Semoga ustadz yang lain bisa memberikan suri tauladan untuk jemaahnya, insya Allah. Ini dia ustadz yang sudah meresahkan. Ini ustadz nih. Kemana sih Menteri Agama ini, kok diam aja? Kemenaknya diam-diam saja, nggak tindak yang begini. Menak mau ngelihat nanti rakyat yang mau bertindak. Oke, Allah adab si Aceng mainnya kiai gitu. Si Aceng ngomong sampai ngabusak mulutnya, paling otaknya mikirkan duit hibah yang tidak turun ke dompetnya. Ulama berpolitik serta mengharap dana pemerintah adalah utama, no waro no api. Lagian kenapa masih ada orang yang mau mengundang si Aceng yang tak punya pendidikan? Orang macam tuh harus sekolah dulu, karena dakwahnya tak beriman, malah menghina katanya. Gitu guys komen-komennya. Selamat menikmati Aceng sias sare di Hotel Paredeo. Wah, si Aceng mah salah gaulnya jeng si Bahar jadi kitut. Nah, ini saya baca komentar aja ya guys ya. Aneh ustadz kawas kieu loba pengikutna teu ngerti aing. Jelma singa si Aceng sarua jeung si Bahar lui pantes disebut preman. Duh, wah ngeri juga ya guys ya. Kebanyakan ustadz atau kiai yang masuk ranah politik itu cuma memperkaya diri sendiri. Kiai yang bijak adalah kiai yang memberikan nasihat terhadap orang-orang yang berpolitik agar dalam menjalankan politiknya dilandasi dengan aturan agama. Itu baru benar. Saya mendukung si Aceng, sebab kalau tidak didukung uang hibah tidak nyiprat ke si Aceng. Aduh kumaha. Ya Allah, Ustaz Aceng siga kitu make cokor naik meja segala. Ih, orang arut boga kiai si siga gitu. Katanya tatar priangan, ya kan?
jalmana alus-alus sopan bahasane lemas pah siga kitu heras alah Batan orang Banten tuh nyampe gitu. Rasulullah tidak mengajarkan untuk perang. Rasulullah perang dikarenakan terus menerus diperangi. Rasulullah menyampaikan rahmat lil alamin. Nah gitu guys. Berapa ongkosnya ya ke Garut? Goceng mah 5.000. Macam mana tuh? Betul, KDM ahli agama Ustaz Kiai kalah sampai dalam 2 ini titisan Prabu Siliwangi. Mantap Ustaz, belum tentu hati besi. Coba si Aceng Oon gak tahu agama, agak sopan macam Aceng adab kerisis adab macam tuh. Sanksi sosial lebih menyakitkan dan menyiksa. Ya gitulah guys ya yang ada sekarang. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Semoga juga kedepannya kita lebih baik lagi. Intinya yang baik kita ambil, yang buruk kita buang saja gitu. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan komen bagaimana pendapat teman-teman ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.